Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kami kembali bisa bersilaturahim di studionya Kodondi untuk tidak saja untuk bersilaturahim tapi juga menggali ilmu dari beliau, khususnya ilmu kristologi. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke Kodondi. Semoga pertanyaan ini bisa membuka jalan bagi saudara-saudara kita yang non-muslim untuk bisa lebih mengenal lebih dekat lagi Islam, dan kalau bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan. Dan ini juga menjadi penguatan akidah khususnya bagi kita orang-orang muslim yang mungkin telah lahir dalam keadaan Islam, yang semoga bisa istiqomah hingga until jannah. Mari kita saksikan diskusinya bersama Kodondi. Assalamualaikum Kodondi. Waalaikumsalam. Sehat ya? Ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Moga nggak bosan ya didatengin sama. Enggak, kenapa mesti ganti sih? Yang ngaji. Karena memang Ganti baju maksudnya. ganti orang. Ini kan kita mencoba untuk membuat beberapa pertanyaan, mengumpul beberapa pertanyaan dari medsos ya. Yang di medsos, ya khususnya di Facebook ya. Yang saya lihat ada beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan yang memang pertanyaan itu memang tidak bisa dijawab sama saudara-saudara kita yang Kristen ya. Mungkin yang Kristen apa yang Islam? Yang Kristen. Oh, yang Kristen. Makanya kita ke sini ya dengan harapannya tadi seperti yang disampaikan oleh Nandi bisa menjawab kepenasaran dan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kami kumpulkan. Karena memang di medsos itu kita agak gergatan juga nih kok. Karena memang mereka itu ada sebagian ya, saya tidak mengatakan semuanya. Jadi mereka bikin framing gitu. Framing bahwa Islam itu ya dongeng, banyak apalah gitu ya. Salah satunya masalah, Islam itu gak bakal dapat petunjuk karena di Al-Fatihah selalu minta petunjuk gitu kan. Padahal kan di Mazmur sendiri ya, di 27:11 TB kan ada kan ayatnya. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunkanlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Itu salah satunya. Yang kedua, masalah Nabi Muhammad itu dapat wahyu di gua. Nah itu pasti dari iblis, dari jin. Itu kan fitnah, framing gitu kan. Yang memang gak ada buktinya. Sementara ya di Bible sendiri di 1 Raja-Raja 19:9 TB 1974 kan di sana dikatakan di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian Elia, apakah kerjamu di sini hai Elia. Artinya kan mereka menuduh, tapi sebenarnya di Bible sendiri mereka sendiri itu ada gitu ayat seperti itu yang mirip-mirip dengan itu gitu. Jadi kita mengumpulkan beberapa pertanyaan itu, semoga bisa menjawab rasa penasaran kita ya. Gitu Kodondi. Jadi langsung aja Kodondi. Pertanyaannya apa? Ya ada 20 pertanyaan nih kok. Jadi banyak amat. Jadi ya kalau memang nggak sanggup semuanya, sesanggupnya aja Kodondi ya. Yaudah, nanti kita bisa bikin wawancara lanjutan gitu ya kalau memang. Berarti saya jawabnya sesingkat-singkatnya aja gitu. Ya, sesingkat-singkatnya tapi yang penting jelas gitu lah. Ini yang pertama nih kok ya, di Matius 5:20 kan dikatakan jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada sebagian saudara kita Kristen bilang Kristen bukan agama. Jadi yang jadi pertanyaan kita adalah apakah Yesus itu diutus dengan membawa agama, dan adakah pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Itu pertanyaan pertama kok. Pertanyaan apa tadi? Apakah Yesus diutus dengan membawa agama, dan adakah pengakuan Yesus dalam Alkitab bahwa dia beragama Kristen? Karena saudara kita Kristen bilang Yesus tidak membawa agama. Gitu. Sementara kan Yesus dikatakan di Matius itu tadi kan jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Gini Pak, kalau kita baca di seluruh 4 gospel, 4 gospel itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus sama sekali tidak pernah menyebutkan kata Kristen. Pertama, berarti Yesus juga tidak pernah mengajarkan kekristenan. Ya, Yesus berarti tidak pernah mengajarkan atau membawa agama Kristen. Itu udah jelas di 4 gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kata Kristen sendiri itu baru timbul ketika Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya tinggal di kota Antioquia selama setahun, baru mereka disebut Kristen.
Itu udah beberapa tahun setelah Yesus nggak ada. Berarti Yesus selama hidupnya dia nggak pernah ngajarin Kristen. Ya. Jadi kalau tanya Yesus apakah membawa agama, definisi agama apa dulu nih? Ya, agama itu kan istilahnya jalan hidup, sistem kepercayaan gitu. Sistem kepercayaan yang punya konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep peribadatan. Itu disebut sebagai agama. Kalau Yesus dibilang tidak membawa agama, lah dia tidak membatalkan Taurat. Ya. Taurat kan juga bisa dikatakan sebagai jalan hidup Bani Israel, betul kan? Ya. Yang sudah diterima melalui Nabi Musa, itu adalah jalan hidup bangsa Israel, yaitu bisa dikatakan agama, karena itu jalan hidupnya, ada sistem kepercayaannya, ada sistem ketuhanannya, ada konsep keselamatannya, ada konsep peribadatannya. Itu bisa disebut sebagai agama. Nah, Yesus memang tidak membawa tidak membatalkan hukum Taurat. Tapi dia menyebarkan Injil. Injil itu adalah boleh dikatakan sebenarnya ya wahyu yang Yesus terima dari Tuhan yang Maha Kuasa itu yang ditujukan untuk bangsa Israel. Ya. Nah, setiap syariat yang dibawa oleh nabi-nabi itu kan memang bisa berbeda. Berbedanya dalam arti pada saat itu konteksnya bangsa itu sedang hidup pada zaman seperti apa. Gitu. Ya. Nabi Musa menerima Taurat ketika konteksnya bangsa Israel harus keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Yesus diutus membawa Injil dalam konteks bangsa Israel sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Kan beda konteksnya. Ya. Gitu. Jadi kalau dibilang Yesus tidak membawa agama, ya bisa benar bisa enggak, tetapi apa yang Yesus jalankan itu ya agama. Betul. Karena dia menjalankan Taurat, dia tidak membatalkan Taurat. Gitu. Yang dia bawa Injil itu adalah ajaran untuk selalu kalau kita di Islam tuh ya ada pengertian bahwa Nabi Isa alaihissalam tuh diutus untuk mengajarkan zuhud kepada Bani Israel karena mereka sedang dalam penjajahan bangsa lain. Zuhud itu artinya apa? Hidup sederhana gitu lah ya. Nah, yang diajarkan Yesus sendiri kan hanya untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Memang ada sebutan-sebutan Bapa, Anak Allah. Itu adalah tradisi-tradisi dari bangsa Yahudi. Ya. Kira-kira gitu, Pak. Ya, berarti Injil yang diturunkan sama Yesus itu beda dengan Bible sekarang. Sama nggak kok? Ada yang sama, ada yang sudah berubah. Oh gitu ya. Ada yang sama. Karena Yesus juga mengajarkan Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ketika ditanya hukum apa yang terutama, Yesus mengulang apa yang diajarkan Nabi Musa di Ulangan 6 ayat 4. Iya. Selanjutnya kok ya, ini Yesus kan sempat menghilang ya di usia 13 sampai umur 29 tahun ya. Kalau kata pendeta Esa Soru, ini agak lucu juga nih. Yesus sekolah dan ikut bantu mamahnya. Kan? Bukan bantu papanya? Bukan, bantu mamanya. Emang mamanya jualan apa? Nggak tahu deh. Lalu kalau bantu papahnya yang menjadi tukang kayu lebih make sense. Lebih make sense ya. Karena Yusuf memang dikenal sebagai tukang kayu. Saya pernah nonton film Ben Hur nggak? Pernah, tapi udah lama itu. Ben Hur, tapi bukan yang dulu ya. Oh iya. Ben Hur sekarang belum? Yang agak baru. Belum. Ben Hur di situ diceritakan dia adalah seorang anak dari keluarga Yahudi yang cukup kaya. Kemudian kan karena perselisihan dia dengan saudaranya yang sebenarnya saudaranya orang Romawi, berselisih sampai akhirnya dia ditangkap dan segala macam lah. Tapi pada satu adegan Ben Hur ketemu dengan Yesus yang sedang marut kayu. Sedang nyerut kayu. Berarti di situ Yesus ceritakan dia adalah tukang kayu. Kusennya. Kusen. Kusen. Entah kusen, entah tiang, entah apalah. Diceritakan melihat Yesus sedang nyerut kayu. Gitu. Jadi waktu pas umur tapi itu bukan standar atau bukti bahwa itu ya. Tapi kalau menurut cerita di Bible di mana Yusuf adalah tukang kayu, ya lebih make sense kalau Yesus membantu ayahnya atau bapaknya. Berarti umur 13 sampai umur 29 itu dia bawa ajaran apa tuh? Kalau berdasarkan yang di Bible juga 4 gospel, berarti Yesus ya itu menjalankan ajaran Taurat. Menjalankan syariat Taurat yang dari zaman bangsa Israel terima dari Nabi Musa, melalui Nabi Musa. Oh gitu. Iya, Yesus nggak pernah mengajarkan misalnya Trinitas atau mengajarkan dosa waris atau mengajarkan beribadah hari Minggu, nggak ada. Yang diikuti adalah ya tradisi bangsa Yahudi dengan agamanya. Berarti Yesus dalam di Bible pun nggak ada salah satu ayat pun ya dia
mengaku bahwa dia Tuhan, mengajarkan ketuhanan tentang dirinya dan menyuruh murid-murid yang 12 itu untuk menyembah dia. Nggak ada itu kok ya, nggak ada ceritanya. Ini yang Yesus ajarkan yang saya tahu nih ya. Oke. Ini berdasarkan 4 gospel nih. Yesus bahkan menghardik iblis yang menggoda dia untuk menyembah Tuhan. Ya. Hanya untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan, Bapa itu. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil kalau mau masuk kerajaan sorga. Betul. Yesus mengajarkan bangsa Israel untuk mengikuti ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa, artinya sudah menggantikan posisi Musa, suruh mengikuti ajaran mereka tapi tidak mengikuti kelakuan mereka. Jadi Yesus mengatakan ahli Taurat dan orang Farisi itu mengajarkan Taurat tapi tidak menjalankan. Ini yang Yesus ajarkan. Iya. Jelas kan, berarti kan Yesus mengajarkan hanya untuk menyembah kepada Tuhannya bangsa Israel. Kan sama aja, mereka juga bangsa Israel. Monoteis. Karena ada kalimat Yesus mengulang apa yang disebutkan oleh Musa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Iya. Jadi Yesus bawa agama apa? Ya yang diikutin oleh bangsa Israel sebelumnya. Melanjutkan gitu kok Melanjutkan, tidak membawa agama baru. Ya, mengikuti agama Mila Ibrahim ya. Ya, Oh, ya. yang jelas Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Pada zaman Yesus masih hidup, tidak ada sebutan Kristen dan tidak ada ajaran Kristen yang diajarkan Yesus. Oke. Selanjutnya kok, dalam Bible dikatakan tidak ada satupun yang bisa melihat wajah Tuhan ya. Tapi kenapa Kristen melukis atau memajang wajah Yesus yang dianggap Tuhan? Itu tujuannya apa tuh kok? Ya mungkin karena mereka ingin supaya orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Walaupun gitu. Harus melanggar Bible sendiri ya, iya. Bible sendiri. Iya. Karena kan gini, Kristen sendiri kan lahir dari sebuah ajaran yang sebenarnya pengennya disebut monoteis. Tapi karena mengadopsi budaya Helenisme, mengadopsi agama paganisme Romawi, dan mengadopsi filosofi Platonisme, ini kan nggak bisa disebut murni monoteis. Yeah. Nah, karena tidak bisa dianggap murni monoteis, makanya harus digabung dengan kitabnya Yahudi yang murni monoteis gitu. Jadi Yudaismenya monoteis, Yunani, Romawi, dan Platonismenya bisa dikatakan politeis. Monoteis digabungkan dengan politeis jadi apa, Pak? Jadi monopoli atau gimana? Nggak tahu jadi apa tuh? Ya jadi itu, jadi ya campur. Ya. Tapi kan konsep ketuhanan yang dipakai oleh orang Kristen sekarang ini kan bukan yang di PL, tapi yang di PB. Yang di PL ini hanya boleh dikatakan untuk mau diakui sebagai agama monoteis. Dan mereka menggunakan PL itu kan hanya untuk sebagai pembuktian bahwa Yesus sudah dinubuatkan gitu. Iya. Di PL. Nah, jadi kalau kenapa harus ada lukisan atau patung, ya itu kan udah zaman-zaman orang-orang sebelumnya, orang-orang pagan sebelumnya, mereka sudah terbiasa dengan patung-patung, sudah terbiasa dengan lukisan-lukisan gitu. Iya. Walaupun ada sebagian Kristen yang memang tidak mengakui adanya patung-patung itu kayak. Iya. Ya, ya termasuk Protestan. Protestan juga protes ke Katolik. Salah satunya nggak boleh ada patung, karena di PL ada perintah. Iya. Nah, gitu ya. gitu. Oke nih kok, di Lukas 4:16 kan kemudian Yesus pergi ke Nazaret, kota tempat dia dibesarkan. Seperti kebiasaannya, Yesus pergi ke sinagog pada hari Sabat dan berdiri untuk membaca. Yesus ke sinagog kan pada hari Sabtu. Saudara-saudara Kristen kita ke gereja pada hari Minggu. Kok bisa beda tuh kok? Ya karena Yesus nggak pernah ngajarin kekristenan. Gitu ya. Iya. Jadi yang ngarang itu Paulus. Di gereja. Paulus sendiri nggak pernah ngajarin ke gereja hari Minggu. Jadi antara ini Tuhan, ini nabi-nabinya, termasuk Nabi Musa, Nabi Yesus dan sebagainya, bangsa Israel. Bangsa Israel pecah, ada nanti Paulus, ada yang tetap mengikuti Taurat. Paulus di bawahnya nanti ada gereja. Gereja ini juga memodifikasi ajaran Paulus. Nggak semua ajaran Paulus dijalankan sama orang Kristen juga. Ajaran Yesusnya tidak diikuti oleh Kristen, tapi yang diikuti ajaran Paulus, tapi yang di Paulus juga yang diikuti adalah yang sudah dimodifikasi oleh gereja. Paulus mengajarkan wanita kalau ke berdoa di tempat ibadah harus pakai kerudung. Kristen enggak. Iya. Mungkin ada satu denominasi Kristen yang masih mungkin ada. Foto Maria pun juga pakai kerudung ya. Foto Maria juga pakai kerudung. Jadi dari Paulus sendiri ke Kristennya ini ada perubahan juga, nggak full juga gitu.
Kok itu kan saudara kita Kristen bilang kan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Itu ada gak dalam Alkitab yang menjelaskan tentang itu? Bagaimana Yesus bisa sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan dalam waktu yang sama? Kalau dicari satu ayat dikatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, nggak ada. Enggak ada ayatnya? Nggak ada. Tapi orang Kristen yang membentuk teologi mereka itu menggabungkan dari beberapa ayat. Contoh, Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu menjelma menjadi manusia. Iya. Kayak gitu-gitu, itu digabungkan. Dimodifikasi. Digabungkan dan dipahami atau ditafsirkan sebagai Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Tetapi mereka menggabungkan ayat-ayat itu, sedangkan yang di ayat itu belum tentu itu perkataan Yesus. Gitu ya. Nah, seperti Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan perkataan Yesus. Itu udah jelas bukan perkataan Yesus, tapi perkataan dari penulis kitab Yohanes. Ternyata ayat-ayat yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 mengadopsi budaya Helenisme dan Platonisme. Pagan lagi ya kok ya? Pagan lagi. Ya. Kok selanjutnya kok ya, jika Tuhan itu Maha Esa, bagaimana konsep Trinitas bisa dijelaskan tanpa bertentangan dengan keesaan Tuhan? Ini agak jelimet juga nih pertanyaan ini. Bagaimana konsep Trinitas? Tuhan itu kan Esa. Bagaimana konsep Trinitas bisa dijelaskan tanpa bertentangan dengan keesaan Tuhan? Gini, ini yang saya pelajarin dari pendeta-pendeta ya. Juga yang saya pelajarin dari teologinya Kristen. Orang Kristen akan tetap bilang Tuhan itu Maha Esa. Karena mereka berdasar kepada PL. Ya. Di PL udah jelas konsep ketuhanannya murni monoteis. Ketika masuk ke PB, mereka mencoba mempertahankan kemahaesaan Tuhan di PL itu, tapi dengan hanya seperti ini, Pak. Tadi kan saya bilang Yohanes 1:1. Pada mulanya firman, firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Jadi Yesus sebagai firman itu disebut sebagai Allah ketika dia berada pada kondisi aslinya. Nah, ini udah Aslinya bentuknya manusia gitu. Belum, tar dulu, jangan dipotong dulu nih. Oke. Biar enggak. Saya bilang, Yesus disebut sebagai Allah ketika dia berada pada kondisi aslinya sebagai firman Tuhan, sebagai firman Allah. Jadi Allah ini kan punya firman. Oke. Firman itu ada di dalam Allah. Firman itu adalah Allah, gitu kan. Jadi Yesus tetap disebut sebagai Allah ketika dia sebagai firman sebelum jadi manusia. Gitu. Nah, dia menjadi manusia, yang menjadi manusia itu adalah firman-Nya. Ya, firman ini berasal dari dalam Allah nih. Makanya Yesus ketika menjadi manusia, ya dia manusia. Dia lahir menjadi manusia, bisa sakit, bisa lapar, bisa ke belakang, bisa mati. Gitu. Itu kondisi ketika dia menjadi manusia, ya dia tetap sebagai firman yang asalnya dari Allah. Ya, menjadi manusianya tetap manusia, maka juga dari sini teologinya Yesus disebut 100% manusia, 100% Allah gitu. Yesus sebagai manusia disebut Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah, boleh dikatakan, ini menurut pendeta nih ya, adalah Mesias yang dijanjikan di PL. Jadi Yesus sebagai manusia itu adalah Allah sendiri yang firman-Nya menjadi manusia melakukan karya keselamatan buat manusia. Bingung nggak? Bingung saya. Gue aja bingung. Padahal di PL sendiri nggak ada nubuatan Yesus dari Tuhan kan? Nggak ada. Di PL nggak ada. Menurut orang Yahudi nggak ada. Nah, sekarang gini, orang Kristen yang teolog mencoba menyamakan teologinya Kristen ini dengan teologinya Islam. Yang saya maksud gimana? Mereka akan bilang begini, ini petinggi-petingginya ya. Mereka bilang begini, firman yang menjadi, firman, gini, jadi Kristen dan Islam itu sebenarnya sama. Samanya gimana? Di Kristen, firman itu menjelma jadi Yesus. Kalau di Islam, firman itu, firman Allah, atau firman Allah itu menjelma jadi Quran. Itu mereka menyamakannya di situ. Ngakal-ngakalin gitu kok ya? Ngakal-ngakalin. Ya. Cari remis gitu. Ya. Ya.
Ya, Iya, cara remisnya begitu. Mereka bilang firman yang di Kristen itu menjelma jadi Yesus, di Islam firman itu menjelma jadi Quran. Menurut mereka itu sama begitu. Menurut mereka, bahkan mereka menuduh begini. Ini menuduh ya. Kalau firman yang di Kristen menjelma jadi manusia, firman yang menjelma jadi manusia itu asalnya dari Allah, yang ada dari dalam Allah, berasal dari dalam Allah sendiri gitu. Mereka bilang gitu. Makanya firman dan Allah itu ya satu, gitu. Ya, satu yang kekal gitu katanya. Tapi kalau Islam, Quran dikatakan diturunkan dari sisi Allah. Ya. Ada kan ayatnya? Ya, ada. Karena disebut Quran diturunkan dari sisi Allah, makanya Quran tidak berasal dari Allah. Karena di sisi katanya. Iya. Ya. Ya. Mereka nggak tahu arti di sisi itu apa gitu. Makanya mereka berpikir bahwa Quran tidak berasal dari dalam Allah sendiri gitu. Makanya dianggap ada dua yang kekal gitu katanya. Itu mereka menuduh Islam begitu. Mereka nggak tahu artinya di sisi itu apa. Kenapa bisa begitu? Karena mereka dalam ayatnya ada kalimat Yesus diangkat duduk di sebelah kanan Bapa. Ada kalimat begitu, makanya ketika ada kalimat Quran berasal dari sisi Allah, dianggapnya Quran tidak dari atau berasal dari Allah. Gitu. Tuduhan. Gitu. Iya. Gampang jawabnya kan. Cocokologi lah istilahnya. Cocokologi. Jadi mereka cari remis gitu. Iya. Paham ya? Iya, ngerti. Nah, cuma gini kok. Kita jawabnya kan gampang, Pak. Kita jawabnya gampang. Artinya Quran di sisi Allah itu artinya Quran berasal dari Allah yang maha bijaksana, maha teliti dan sebagainya. Jadi Quran itu adalah kalamullah yang merupakan sifat Allah itu sendiri gitu. Ya. Bedanya firman menjadi Yesus dan firman menjadi Quran. Bedanya di mana? Islam tidak tidak menyembah firman itu. Islam tidak menyembah Quran itu. Yang kita sembah adalah yang berfirman gitu. Iya. Beda kan? Bukan yang menerima firman. Kalau Kristen kan menyembah Yesus sebagai firman Tuhan. Kita balikin sekarang. Taurat firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Jelma jadi apa? Bukan jadi manusia. Jadi kitab lah, anggapnya jadi kitab lah. Ya. Kenapa mereka nggak menyembah itu? Kan Taurat firman Tuhan juga. Iya. Judulnya mereka mau menyembah firman kan? Betul. Di Kristen mereka menyembah firman jadi Yesus. Kenapa mereka tidak menyembah Taurat sebagai firman Tuhan juga? Itu maksudnya. Iya. Simple. Iya. Ya. Ini yang berkaitan dengan firman nih, saya masih penasaran nih kok ya. Ini kan di Yohanes 1 ayat 1 itu kan yang tadi Kodo disebutin ya, pada mulanya adalah firman dan sebagainya ya. Di sini kan di ayat ini kan Yesus adalah firman sendiri. Ya. Kemudian di Yohanes 17:8 itu sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerima. Jadi di sini konteksnya Yesus menyampaikan firman. Ya. Jadi yang pertama yang benar yang mana nih? Yesus adalah firman atau Yesus Nanti akan muter-muter gini, Pak. Yang Yohanes 17:8, coba perhatikan. Firman ada yang pakai huruf besar, F-nya ada yang huruf kecil kan? Yang pakai huruf besar itu maksudnya Yesus. Yang pakai huruf kecil itu ya maksudnya yang diterima Yesus. Gitu muter-muternya. Oh gitu. Tapi sekarang kita tanya, emangnya di huruf Yunani ada huruf besar, huruf kecil? Iya. Nggak ada. Iya. Jadi itu adalah hanya teologis. Iya. Hanya muatan teologis karena mereka maksa Yesus sebagai Tuhan. Iya. Maka dibikin-bikin seperti itu gitulah. Benar kan? Betul, Yohanes 17:8 ada yang firman F-nya huruf besar, ada yang huruf kecil kan? Iya, betul. Tawan saya kan? Karena saya udah dengar dari pendeta yang begitu. Oke, selanjutnya kok ya. Ini kan Yesus kata Yesus tentang Taurat yang diimani dan imani Yesus di Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya kan sampai sekarang pun selama ini kan langit dan bumi belum lenyap ya, belum hancur ya. Kemudian kata Paulus di Efesus 2:15 TB, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, yang mau saya tanyakan nih kok ya. Siapa yang memberikan otoritas pada Paulus bahwa Taurat itu dibatalkan dengan klaim penyalipan Yesus? Itu dulu satu pertanyaan nih berkaitan dengan. Nah, itu juga pertanyaan saya ke pendeta, Pak. Begitu ya? Iya. Jawabannya gimana kok? Kalau pendeta yang jawab, otoritasnya dari siapa? Dari Yesus. Ketemunya kapan? Itu waktu Paulus ke Damsyik mau cari pengikut Yesus untuk ditangkap, maka Paulus dan teman-temannya mengaku melihat cahaya, mendengar suara.
Tapi kan itu kan ada kontradiksi itu kok. Iya, ada kontradiksi. Ada yang mendengar. Berdasarkan itulah Paulus mengaku dia mendapat wahyu dari Yesus. Gitu. Yang memberikan otoritas siapa? Yaitu Paulus sendiri yang mengaku bahwa dia sudah bertemu Yesus dalam perjalanan dia ke Damsyik, terus dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Yang tadinya dia memburu pengikut Yesus untuk dibunuh, dia mengaku bertobat dan malah menjadi pemberita tentang Yesus. Gitu. Ya sekarang berarti kalau begitu, yang diikuti Kristen ini yang mana? Yang Paulus atau yang Yesus? Ya. Ya kan? Karena kalau kita pelajarin juga antara 4 gospel ajaran Yesus sama ajaran Paulus di 13 surat-surat Paulus, walaupun yang dianggap benar-benar tulisan Paulus cuma 7, yang diikuti oleh Kristen kan yang surat-surat Paulus. Ya. Betul kan? Ya. Karena ada dosa waris, Padahal itu bukan nanti hukum Taurat udah batal gitu. Sedangkan Yesus nggak pernah ngebatalin, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Berarti Kristen ini sekarang pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Ya. Betul. Kan simpel. Jadi kalau Bapak tanya, itu Paulus otoritas dari siapa? Kalau menurut pendeta yang memberikan otoritas adalah Yesus. Tapi kalau kita baca, ya itu Paulus sendiri. Menurut klaim pribadi dia. Klaim pribadi. Ya. Ini kan ada 2 ayat nih kok ya yang terkesan kontradiksi ya. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, ini kalau versi orang-orang yang menyertai Paulus mendengar suara Yesus berbicara dengan Paulus. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Ya. Karena memang mendengar suaranya itu tapi tidak melihat seorang pun. Ya. Yang pertama kan ayatnya mendengar tapi tidak melihat. Ya. Nah, versi orang-orang yang menyertai Paulus tidak mendengar suara Yesus berbicara dengan Paulus. Di Kisah Para Rasul 22:9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi mereka ada 2 kontradiksi nih. Yang satu kesaksiannya mendengar tapi tidak melihat. Ada 3 sebenarnya, Pak. Ada 3 ya. Oke, yang saya tahu ini. Jadi ada yang melihat tapi tidak mereka dengar gitu. Iya. Jadi yang dari 2 kontradiksi ini yang benar yang mana nih kok ya? Ya nggak yang benar. Nggak ada yang benar ya, karena memang kesaksiannya dua-duanya bertentangan ya, kontradiksi ya. Iya. Itu antara Kisah Para Rasul 9 sama 22 itu kan ada malah ada berapa ya? Sebentar. Kan saya udah pernah kasih lihat tabelnya. Oh, di ini. Nah, saya tambahin kok ya sambil kau lihat laptop ya. Ini karena Yesus sudah memastikan bahwa ia tidak akan bertemu siapapun setelah diangkat Allah ke surga. Yesus berkata, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tapi sementara Paulus kan mengklaim dia ketemu Yesus dengan 2 kesaksian yang kontradiksi ya. Aku lagi download, lagi open. Udah pernah saya bikin tabelnya, perbedaannya. Antara Paulus sama Yesus ya? Enggak, antara kesaksian Paulus yang kontroversi itu. Lama sih. Kok nggak ada koneksi? Bentar, Pak. Termasuk masalah itu kok ya, masalah Paulus membatalkan Taurat, tapi perpuluhannya masih jalan ya. Padahal perpuluhan itu bagian dari Taurat ya kok ya. Iya. Ini gimana sih nih? Koneksinya kok nggak jalan?
Nih. Kisah Para Rasul 9, 22 sama 26. Nah, ini kontradiksi. Nah, nih. Pertobatan Paulus ya. 97 versus 229, kisah 94 versus 2614, sama kisah Para Rasul 98 versus 2616. Ada 3 berarti kontradiksinya. Kontradiksinya. Tapi teman-teman Kristen ya nggak masalah. Belum tentu tahu. Belum tentu tahu ini Belum orang tentu tahu, Kristen. iya makanya. Ya, lanjut. Ya. Nih jika Yesus mati untuk menebus dosa manusia ya. Mengapa masih ada neraka bagi yang berdosa? Bagaimana Bible menjawab hal ini? Apa? Kalau Yesus mati untuk menebus kan Yesus dosa, kan mati untuk menebus dosa manusia. Mengapa masih ada neraka bagi yang berdosa? kan neraka buat orang yang tidak percaya. Begitu. Jadi semuanya yang mau yang berdosanya segunung pun asal percaya pasti masuk surga ya. Iya. Yang sudah bantai 6 juta manusia kalau dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat bertobat ya dia masuk surga. Enak banget tuh kok kayak gitu ya. Mau? Enggak mau. Tertarik apa? Habis enak banget katanya. Iya, itu susah-susah mau masuk surga ya kok. Belum tentu juga kita masuk surga kan kalau bukan karena rahmat Allah ya. Iya. Lanjut ya di Yehezkiel 14:6. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah kamu dari segala perbuatan-perbuatan yang keji. Di Yesaya 3:1-6, Yeremia 25 ayat 5 juga mengajarkan pertobatan untuk menghapus dosa. Pertanyaannya, mengapa Tuhan harus mengorbankan Yesus untuk menyelamatkan manusia padahal Tuhan Maha Kuasa dan bisa mengampuni tanpa pengorbanan? Ya. Yang pertama-tama saya jawab gini, ya itulah kontradiksi terbesar di dalam Bible Kristen. Karena mereka memaksa memasukkan kitabnya orang Yahudi digabungkan dengan kitabnya Kristen, sedangkan di dalam kitabnya Yahudi tidak ada konsep penebusan dosa oleh manusia. Ya. Itu tadi apa Bapak baca Yesaya 14:8 ya? Iya. Maju dikit Yesaya 18 ayat 20-21 ya, disebutkan seorang anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Ya. Sama dengan di Ulangan 24 ayat 16. Sama juga isinya. Ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama tidak ada konsep orang menebus dosa orang lain. Ya. Yang berdosa itu yang mati. Betul. Yang menjalankan perintah Tuhan itu yang hidup. Ya. Itu perintahnya dalam PL. Bisa buka lagi Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Perikopnya itu bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan bakaran. Ayat 16-nya bilang apa? Basuhlah, jauhkanlah perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Ya, ini habis itu apa? Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti ayat-ayat itu menunjukkan bahwa orang kalau bertobat, dosanya mau semerah kirmisi atau kain kesumba, ya, bisa diampuni menjadi putih seperti salju atau bulu domba. Ya. Kalau dari ayat-ayat itu berarti kan tidak ada konsep orang harus mati di atas kayu salib buat tembus orang lain. Ya. Gitu. Berarti penebusan dosa dengan mengorbankan manusia itu lagi-lagi ajaran mana tuh? Ajaran dari pagan sebelumnya. Pagan sebelumnya. Iya. Padahal Yahudi dan Islam pengorbanannya dengan menyembelih kurban gitu. Menyembelih kurban. Kita menyembelih kurban konteksnya adalah untuk berbagi kepada sosial. Bukan menyerahkan itu kurban ke Allah ya. Di dalam Yahudi atau yang PL itu ada konsep kan mempersembahkan hewan kurban. Ini kan Islam kan istilahnya yang paling mudah lah dianggapnya lah. Kristen mengambil konsep itu, hewan kurban itu diganti dengan Yesus sebagai hewan korbannya. Gitu ya, pahami Kristen nih. Jadi di dalam Yahudi ada konsep orang kalau mau menebus dosa. Artinya bukan menebus dosa siapa-siapa, tapi menebus dosa diri sendiri. Itu ada tradisi dengan menyembelih hewan kurban. Yeah. Tapi itu pun hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Kalau untuk orang Yahudi yang punya duit, silakan bisa berkorban dengan lembu atau sapi.
Iya. Yang duitnya pas-pasan bisa dengan kambing atau domba. Yang nggak punya duit bisa pakai burung tekukur. Nggak punya duit juga bisa pakai tepung terigu. Jadi tergantung dari kondisi si orangnya nih. Konsep itu diambil di Kristen, tapi yang dijadikan korbannya tuh Yesusnya. Yesusnya dianggap sebagai anak domba Allah gitu. Iya. Nanti di Kristen juga ada lagi paham tanpa pertumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Iya, Nah, iya. itu diambil dari PL tapi dicomot di luar konteks gitu. Diambilnya konsepnya tapi konteksnya nggak dibawa gitu. Jadi konteksnya konteks Kristen sendiri. Jadi Kristen membaca PL tapi dengan kacamata Kristen yang ada latar belakang pagannya gitu. Paham maksudnya? Iya, iya. Nah, gitu. Jadi manusia berdosa kepada Tuhan, tapi Tuhan yang harus dibunuh untuk menebus dosa manusia. Itu rada aneh gitu. Jadi Yesus ini dianggap sebagai domba tebusan, domba korban gitu. Iya, iya, iya. Jadi makanya tadi saya bilang konsep yang di PL-nya diambil tapi out of context gitu. Iya. Di PL disebutkan yang berkorban itu hanya untuk orang-orang yang tidak sengaja dosanya. Iya. Bukan untuk menebus dosa orang lain juga gitu. Untuk menebus dosa sendiri. Iya. Beberapa yang lalu kan saya juga nonton film Viking tuh kok. Nah itu. Ya gitu kan. Sama, ya. Pengorbanan pertama ada hewan juga, ada kalau misalnya pengen balaknya yang lebih besar diampunin, ya manusia harus disembelih. Iya. Dan manusia yang disembelih itu senang loh. Seneng, iya. Karena dia percaya dia akan masuk Valhalla. Iya, ke Valhalla gitu kan. Wih. Langsung minum bir. Iya, saya langsung connect tuh kok. Iya. Kayak ini nih. Nah itu. Kayak jalan itu kan. Betul. Ini kok. Selanjutnya kok ya, mengapa konsep Trinitas itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Alkitab? Malah ayat tersebut terindikasi sisipan alias ayat tidak asli. Yang dipertanyakan mengapa? Nah, mengapa konsep Trinitas tidak disebutkan secara eksplisit? Ya karena Trinitasnya berkembangnya belakangan. Karena Trinitas berkembangnya belakangan, berevolusi dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat, baru dijadikan doktrin. Ya setelah Yesus meninggal ya. Setelah Yesus wafat. Setelah Yesus nggak ada. Iya. Berarti kan ini Karena apa? kalau di Islam Yesus pernah meninggal. Enggak, kan diangkat ke langit. Iya. Ini kan baru versi ini, versi ini. Karena konteks Trinitasnya itu berkembang dan bersaing. Nah, konsep Trinitas yang menjadi konsep yang menjadi pemenang gitu. Jadi gini, abad-abad sebelumnya itu konsep-konsep ketuhanannya di dalam Kristen itu berkembang. Yang saya maksud adalah gini, tidak langsung ada konsep Trinitas. Yang pertama ada orang-orang yang memikirkan bahwa Yesus itu adalah perwujudan Tuhan di bumi. Gitu. Iya. Itu yang disebut dengan konsep doketisme atau kepercayaan doketisme. Kalah sama kelompok yang menyebut dirinya kelompok separatisme. Separatisme bilang Yesus itu sebelum dibaptis belum Tuhan. Setelah dibaptis baru dia jadi Tuhan. Yang baptis Yohanes lagi. Yohanes. Ketika Yesus disalib, diangkat, yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Ini kelompok separatisme. Tadi ada doketisme, ada separatisme. Iya. Timbul lagi kelompok yang disebut dengan modalisme. Modalisme bilang, Bapak itu ya Yesus, Yesus itu ya Bapak. Ya. Jadi ini ada peran nih. Mod gitu kan, modalisme, mod gitu. Mod itu artinya peran, contoh misalnya kayak misalnya ini Pak Nanto apa Pak Nandi nih? Pak Nanto. Pak Nanto di kantor sebagai apa? Direktur misalnya. Di rumah sebagai apa? Suami. Di lingkungan sebagai apa? Imam misalnya. Nah kayak gitu peran itu namanya. Ya. Modalisme pecah menjadi dua. Ada modalisme monarkianisme, modalisme sabelianisme. Tapi intinya kurang lebih sama lah. Bahwa Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak. Satu pribadi, bukan tiga pribadi. Ini cukup bertahan lama. Sampai akhirnya kalah sama kelompok Trinitarianisme. Trinitarianisme yang bilang Bapa itu bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya hakikatnya sama. Hakikatnya Tuhan. Nah, mereka tiga pribadi yang berbeda, tapi hakikatnya satu yang sama. Gitu. Kelompok ini yang digandeng sama Romawi. Nah, karena ada Romawi, siapa yang bisa lawan? Iya. Gitu. Orang Yahudi yang berontak 2 kali aja dia ditumpas gitu kan. Nah, ketika ada kelompok gereja yang Trinitarianisme ini digandeng sama Romawi, siapa yang bisa lawan? Udah gitu aja. Yang lain ya hapus, dia dibunuh, diungsikan, dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Gitu. Jadi makanya
Kristen kelompok Trinitarianisme inilah yang menjadi kelompok Kristen yang pemenang pada zaman itu. Kalau sekarang gimana? Oh. Sekarang juga masih menjadi kelompok yang mayoritas di dalam Kristen yang Trinitas. Yang Trinitas ini kan Katolik, Ortodok, Protestan. Dan semua denominasi di bawahnya. Ini yang disebut dengan kelompok Trinitarianisme. Yang kelompok tadi bilang ada lagi yang Kristen Unitarian yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Sekarang masih ada tapi kecil gitu. Kecil banget. Juga ya? Yang Sabellianisme tadi masih ada nggak? Ada tapi kecil gitu. Segelintir kan. Ya. Dibandingkan dengan yang Trinitarianisme ini perbedaannya jauh. Iya. Makanya 2000 tahun konsep Trinitas itu nggak pernah kelar ya kok ya? Iya. Kalau kan dari Tanah Abang kan. Iya. Kalau Tanah Abang bilang belum kelar gitu ya. Iya, belum kelar gitu. Iya. Maksudnya udah 2000 tahun lebih konsekuensinya tuh belum ada kata sepakat di antara Kristen sendiri gitu ya. Saya pernah tanya sama pendeta tuh Pak, sampai kapan tuh Pak? Sampai kiamat katanya. Itu pendeta yang ngomong. Gitu ya. Iya. Kok nih mengapa Yesus disebut sebagai anak Tuhan? Apakah Tuhan memiliki anak secara harfiah atau itu hanya kiasan aja itu? Awalnya gini, orang-orang Yahudi itu punya istilah anak Tuhan. Siapa yang disebut anak Tuhan? Itu bisa perorangan, bisa bangsa. Sebuah bangsa pun bisa disebut sebagai anak Tuhan. Siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel juga disebut anak Tuhan, anak kesayangan Tuhan gitu. Karena ini bangsa pilihan gitu. Perorangan juga bisa disebut anak Tuhan. Kan maksudnya apa? Ini adalah manusia pilihan juga sebagai orang yang soleh. Gitu. Ya, bukan maksud diperanakan kan? Bukannya, bukan Tuhan beranak. Bukan Tuhan punya anak secara literal enggak ada. Orang Yahudi enggak kenal konsep begitu. Jadi kalau orang Yahudi bilang anak Tuhan, itu artinya orang itu orang soleh. Hamba Tuhan lah kalau kita ya. Hamba Tuhan. Allah gitu ya. Iya. Gitu nah, ya. Ketika ke Kristen, ini kan sudah bercampur dengan konsep yang tadi saya bilang dari Helenisme, paganisme. Ya kan? Helenisme dan paganisme ini kan punya konsep dewa itu bisa punya anak. Iya. Ya kan? Betul. Bisa punya konsep punya anak dari manusia lagi. Iya. Nah, konsep ini yang digabungkan dengan konsepnya anak Tuhan dari Yahudi. Ya. Dewa Zeus bisa punya anak dari perempuan manusia, Hercules, Perseus misalnya. Dewa Jupiter punya anak, Merkuri gitu misalnya. Konsep itu digabungkan dengan konsep anak Tuhan yang dari Yudaisme itu. Ditujukan atau diatributkan untuk Yesus. Jadi ada istilah manusia setengah dewa gitu ya, ya. Hercules itu kan manusia setengah dewa ya. Kalau di Hercules setengah manusia setengah dewa, Yesus disebut sepenuhnya manusia sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya Tuhan. Karena Tuhan sama dewa bedanya dalam bahasa Inggris apa sih Pak? Apa? Tuhan sama dewa, bahasa Inggris bedanya apa? Dalam bahasa Inggris. Tuhan bahasa Inggrisnya apa Pak? Gods. Dewa? Lord ya? Dewa apa? Kalau dewa. God juga. God juga ya. Bedanya kalau Tuhan yang Maha Esa, God G-nya besar, Dewa G-nya kecil. G-nya kecil. Kan gitu. Jadi pokoknya sesuatu yang dianggap melebihi daripada standar manusia pada zamannya, dianggap punya sifat kedewaan atau punya sifat ilahi. Iya. Kok nih jika Alkitab adalah firman Tuhan, mengapa ada begitu banyak versi dan terjemahan yang berbeda-beda? Kenapa tuh kok? Yang antara Katolik sama Protestan kan beda tuh kitabnya. Iya. Kalau berbeda-bedanya itu bisa dikatakan karena Bible itu diturunkan kan dalam tradisi dalam tradisi tulisan, ya. Artinya tidak dihafal gitulah. Jadi firman Tuhannya itu diturunkan dalam bentuk tulisan, menurut Kristen diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ya. Ya ini kan klaimnya Kristen. Ya. Yang terjadi adalah ketika ada orang menulis pada saat itu karena keterbatasan orang lain pengen punya nih. Caranya gimana? Belum ada fotokopi, belum ada foto, belum ada komputer, belum ada scanner. Gimana caranya kalau mau punya kitab yang sama dengan saya? Bapak nulis sendiri, nulis ulang, menyalin, atau Bapak nyuruh orang menyalin kan begitu? Iya. Nah, ketika menyalin, jadi timbul variasi teks. Tidak mungkin 100% orang menulis ulang bisa 100% benar sama apa yang disalin gitu. Ya, kita yang udah ada lampu aja belum tentu bisa 100% benar. Betul. Apalagi pada zaman dulu belum ada listrik, belum ada bolpen yang bagus, belum ada kertas yang baik. Lampu aja boro-boro, pakai lilin gitu. Orang menyalin ulang ribuan kata, pasti ada kesalahan. Satu.
Yang kedua, teks-teks yang berbeda itu kan terjadi ketika sudah beberapa tangan atau beberapa periode tertentu. Misalnya. Pada zaman kita menulis satu kitab yang sama, nanti pada zaman mungkin 2 atau 3 generasi di bawah kita, mereka juga menulis yang sama, mereka punya pikiran sendiri, menulis sendiri gitu. Ya kan? Juga berasal dari kisah-kisah dari kelompok-kelompok tertentu yang punya kisah lain, itu dipilih-pilih gitu. Ini yang mana masuk Bible, yang mana masuk, yang nggak masuk gitu. Itu yang dipilih-pilih. Jadi karena banyak pilihan ini kan tidak bisa mewakili keseluruhan manusia, ya kan? Ini kan pilihan ini kan mewakili kelompok tertentu. Nah, ketika ada kelompok lain yang tidak setuju dengan pilihan ini, otomatis kan mereka kan menolak. Mereka bikin pilihan sendiri. Ya, Protestan makanya. Nah, makanya jadi banyak versi. Yang Ethiopia pakai semua tuh apa yang sudah di kanon pertama. Ethiopia 81 kitab. Ortodok nolak 3. Jadi 78. Katolik nolak 5 dari ortodok. Jadi 73. Kristen protes, yang protestan nih, protes ke Katolik nolak 7. Jadi 66 kitab. Jadi ini kan menimbulkan versi-versi yang lain karena yang ini nolak yang ini, yang ini nolak yang ini, yang ini nolak yang ini. Iya. Jadi makanya jadi timbul banyak versi. Sedangkan yang sama-sama 66 kitab aja, ini juga nanti ada versi-versi yang lain. Iya. Bedanya apa? Karena yang di sini ada ayat yang dianggap asli, di sini bilang enggak itu nggak asli, itu dulu yang di kitab itu nggak ada. Ini membuang ayat yang ada di sini. Iya. Ya, jadi misalnya di sini 66 kitab, ini juga 66 kitab, tapi di sini ada ayatnya, di sini nggak ada, dibuang. Nanti ada lagi yang bikin yang lain dengan versi-versi lain. Gitu. Jadi nggak ada keterjagaan gitu ya kok ya? Iya, jadi kalau kita harus bisa membedakan antara versi dan terjemahan. Iya. Kalau versi, contoh, Quran kita 114 surat. Mau dimanapun semuanya sama 114 surat. Jumlahnya itu sama nggak? Jumlahnya itu sama, cuma sistem penomoran ayat yang berbeda. Betul. Mau dibilang versi silakan, hafaz, waras, versi. Tapi beda versi itu hanya beda bacaannya aja. Yeah. Kayak orang Sunda ngomong P sama F ya, gitu ya. Kita di sini ngomong fitnah, orang Sunda ngomong fitnah gitu. Kita di sini ngomong TV, di sana ngomong TV gitu. Iya. Seperti itu doang variasinya. Tapi kalau di Kristen jumlah kitabnya atau jumlah suratnya berbeda, jumlah ayatnya juga berbeda, sistem penomoran ayat juga ada yang berbeda. Gitu. Jadi kalau di Quran itu yang ada adalah variasi bacaan, kalau di Bible yang ada adalah variasi teks. Iya. Gitu, yang membedakan. Itu yang bikin saling kontradisinya banyak gitu ya kayak. Iya, ya kalau enggak Pak, mau yang versi manapun tetap ada kontradisinya. Iya, jadi perbedaan surat atau kitab itu bukan menghilangkan kontradisinya, tapi karena memang benar-benar ada variasi teks yang terjadi. Karena setiap Bible itu kan nanti ada yang kritik, dia bikin sendiri. Nanti sini di belakangnya ada yang kritik lagi, bikin sendiri. Gitu. Iya, iya. Itu kan berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun. Iya. Ini udah 2000 tahun. Iya. Belum kelar-kelar gitu. Belum kelar. Sampai kiamat tadi bilangnya. Iya. Jadi kalau gini, kan kita Protestan kan ada yang ditolak sama Katolik. Kita Katolik ada juga maksudnya beda-beda lah ya. Maksudnya Protestan yang menolak sebagian surat-surat yang ada dalam kitab Katolik. Oke. Yang ditolak di kitab Katolik itu, yang ditolak tadi, itu dianggap sama Protestan itu firman Tuhan atau karangan? Bukan firman Tuhan. Bukan. Jadi apa tujuan Protestan ke Katolik? Cuma cerita sejarah. Oh. Itu. Gitu ya. Cuman karangan-karangan gitu ya kayaknya. Terus? Ini kayak ini kan sering saudara-saudara Kristen kita nih nuduh apa ya, luar biasa ya maksudnya terhadap kitab suci Al-Qur'an ya. Kitab apalah ya, saya nggak mau nyebut, nggak tega gitu, nggak pantas juga saya nyebutnya. Apa? Ya kitab Al-Qur'an itu kitab dongeng dan bla 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 lah yang nggak pantas saya ucapkan di sini ya. Sementara ini saya baca ada berita ya dari International Sindonews.com. Amerika Serikat tarik Injil dari sekolah karena dinilai vulgar dan mengandung kekerasan. Pertanyaannya kenapa ayat-ayat itu bisa muncul di Bible? Apakah ayat-ayat itu termasuk bagian dari ucapan Yesus sendiri? Bagaimana pandangan ahli teologi tentang ayat-ayat tersebut? Kalau ayat-ayat yang disebut vulgar atau dan kekerasan, itu kan karena memang yang menulis pada saat itu juga memang orang-orang yang
punya standar moral berbeda dengan kita sekarang. Pada saat itu standar moralnya mungkin lebih bilangnya lebih rendah atau lebih tinggi gitu ya. Berbeda lah dengan sekarang kita lah. Kita sekarang bilang ada orang di di penjara tanpa tuduhan yang jelas itu kita udah melanggar HAM gitu bilang. Ya pada zaman dulu kan nggak ada cara-cara begitu. Hukum kan juga berkembang, standar hukum berkembang. Jadi pada zaman penulisan Bible itu standar moralnya berbeda dengan kita. Pada saat itu ya itu mungkin tidak dianggap sebagai kekerasan atau vulgar gitu. Pada saat sekarang aja orang udah ngeributin HAM dan segala macam, bilang itu adalah ayat kekerasan atau ayat vulgar. Yaitu karena ada perbedaan standar moral manusia gitu. Terus kalau ditanya apakah itu benar-benar ucapan Yesus? Kalau yang dianggap ayat-ayat yang kekerasan itu ada di Perjanjian Lama, Pak. Perjanjian Lama nggak ada urusan sama Yesus. Gitu. Kalau yang Perjanjian Baru, menurut ahli-ahli Kristen sendiri, dari 4 gospel aja, yang benar-benar dianggap perkataan Yesus itu cuma 18%. Selebihnya bukan. Selebihnya adalah perkataan penulis gospel itu gitu. Jadi ada juga yang ahli Perjanjian Baru mengatakan bahwa kebanyakan ayat-ayat yang di dalam 4 gospel itu adalah perkataan penulis yang disematkan ke mulut Yesus. Jadi sebenarnya bukan Yesus ngomong tapi ditulis Yesus yang ngomong gitu. Kalau di Islam udah berat itu. Iya. Mengatasnamakan Nabi Muhammad, padahal Rasulullah nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Iya, itu berat. Nah, jadi itu istilahnya kalau dalam Inggris apa ya? Put the words on Jesus' mouth gitu. Menaruh perkataan di mulut Yesus gitu. Artinya yang ngomong sebenarnya bukan Yesus, yang ngomong sebenarnya penulisnya, tapi ditaruh di mulut Yesus, dianggap seolah-olah tuh Yesus yang ngomong. Gitu. Kalau di zaman sekarang marah lah, ya marah lah. Nama gue lo gitu. Berarti kan difitnah kalau begitu. Iya kan gitu, kan. Fitnah kejam dong. Iya lah, lebih kejam dari pembunuhan. Iya, kalau fitness? Kalau fitness kenceng kejim. Jadi kalau jadi ya benar ya? Benar kan? Kalau fitnah kejam, kalau fitness kejim gitu. Kenapa bisa belok begitu? Ada lanjut ya kok ya. Ini kan di Perjanjian Lama, ini mungkin saya pernah tanya juga, cuman perlu saya ulangi juga nih Kok Dodi. Perjanjian Lama itu kan kitab punya Yahudi ya Kok Dodi. Yang pertama, kenapa bisa nempel di Bible nih? Apakah orang Yahudi meridhoi hal-hal tersebut ya? Lalu Kristen dapat otoritas dari siapa sehingga mereka bisa menempelkan kitab Yahudi ke Bible? Ini pertanyaannya saya koreksi ya. Perjanjian Lama bukan kitab Yahudi. Yang kitab Yahudi itu yang Tanakh. Ya. Tanakh setelah diterjemahkan menjadi Septuaginta baru dijadikan kitab yang disebut Perjanjian Lama sama Kristen. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tanakh dengan Perjanjian Lama. Yang menyebut kitab itu sebagai Perjanjian Lama adalah Kristen. Ya, setelah Tanakh ini diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi di zaman Raja Ptolemy II di Mesir, Alexandria, diteruskan oleh orang-orang Yahudi juga di Alexandria dari mulai 270 sebelum Masehi sampai 132 sebelum Masehi. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang Yahudi di daerah Mesir yang sudah tidak terbiasa atau tidak bisa membaca huruf Ibrani. Makanya karena mereka sedang berada di bawah budaya Helenisme Yunani, orang-orang Yahudi termasuknya itu juga sudah berbicara bahasa Yunani, makanya mereka perlu kitab dari leluhur mereka dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Kitab ini dikutip-kutip. Ya ini kan beredar terus nih, dikutip-kutip oleh penulis PB. Penulis PB kan dari mulai pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Kitab yang Septuaginta ini memang beredar terus dan disalin ke beberapa versi gitu. Sampai akhirnya kitab Septuaginta itu terjemahannya diresensi. Nah, diresensi oleh siapa? Dari Bapak Gereja misalnya Origen yang berasal dari Alexandria juga. Nanti ada lagi Bapak Gereja namanya Santo Lucian dari Antioch. Antioch itu sekarang Turki. Nanti yang terakhir ada lagi dari Bapak Gereja Hesisius. Hesisius juga dari Mesir. Nah,
resensi-resensi inilah yang akhirnya bertransformasi menjadi PL-nya orang Kristen. Jadi setelah ada resensi, makna terjemahan yang dari Septuaginta yang berasal dari tanah itu maknanya sudah berubah. Berubahnya dalam arti apa? Yang tadinya kitab Yahudi itu tidak membicarakan tentang Yesus di masa datang, Septuaginta setelah diresensi menjadi kitab yang seolah-olah berbicara tentang Yesus yang akan datang. Nah, di kitabnya orang Yahudi yang tanah itu, di belakangnya kan nggak ada tulisan to be continued gitu. Kan nggak ada. Yeah. Buat orang Yahudi kitab tanah itu sudah final. Nah, ketika orang Kristen menjadikan Septuaginta yang sudah diresensi menjadi PL, ya mereka nggak dapat otorisasi dari mana-mana, ya mereka mau-maunya sendiri aja nempelin dengan PB. Karena penulis-penulis gospel di PL mengutip dari Septuaginta yang saat itu sedang beredar gitu. Iya. Setelah dijadikan satu, baru nanti di abad ke-10 orang-orang Yahudi ini juga menyusun ulang kitab Tanakh yang di abad ke-5. Yang pertama itu. Yang pertama itu abad 5 sebelum Masehi, disusun ulang di abad 10 Masehi, cuman ditambahin nikut. Nikut itu harkat, Pak. Iya, tanda baca ya. Tanda baca gitu. Nah, jadi Bible-nya ini kan yang pada zaman abad ke-4 sudah ada PL dan PB. Nanti ada lagi yang Tanakh yang Masoretik abad 10 Masehi. Ini juga nanti diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris misalnya gitu. Atau bahasa Indonesia atau bahasa apa gitu. Jadi ini semuanya berkembang sesuai dengan kepentingan si pembaca. Nanti timbul lagi komunitas-komunitas Bible lah, apalah, jadi menimbulkan versi apa gitu. Terlalu rumit, Pak, banyak banget. Enggak, orang Yahudi sendiri ridho gak sih kitabnya ya maksudnya dalam tanda kutip dimasukin, ditempel di Bible gitu tuh. Kan pasti mereka punya pendeta-pendeta, punya petinggi-petinggi agama lah. Sikap mereka tuh gimana tuh Di abad-abad ke-4 itu, kan Kristen sudah menjadi agamanya Romawi. Sudah menjadi agama bangsa Romawi yang menjajah. Ya. Palestina nih, termasuk Palestina nih. Bisa ngelawan nggak orang Yahudi? Nggak bisa. Orang Yahudi di abad kedua sebelum Masehi berontak, tumpas. Orang Yahudi berontak lagi di abad pertama, ditumpas, habis. Bahkan bait sucinya dihancurkan. Abad keempat, agama Kristennya sudah jadi agama resminya penjajah nih. Gimana ngelawannya? Iya. Susah. Sekarang kalau ditanya ridho apa enggak, sisa-sisanya masih bisa kita lihat sekarang kan. Pernah lihat video orang Kristen di Israel diludahin? Wah, sering. Nah itu, itu ya bentuk salah satu ketidakterimaan mereka lah. Iya. Gitu. Iya. Ya kan? Iya. Orang Kristen sendiri yang menggunakan kitab yang berasal dari kitabnya Yahudi, sekarang ini malah mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk Kristen. Jadi mereka nggak cuma ngincar orang Islam, mereka juga ngincar orang Yahudi untuk masuk Kristen. Maka sampai diludahin sama orang Yahudi di Israel. Iya. Tapi ada yang cewek juga tuh lah. Jadi kalau ada anak yang nanya, emang ada orang Yahudi yang marah? Kitabnya dipakai. Lagi mana mau marah, mau ngelawan orang lagi Kristen udah jadi agama resminya Romawi, udah punya penjajah. kekuatan gitu, udah punya perlindungan gitu ya. Coba kalau Yahudinya yang digandeng sama Romawi, jadi agamanya Romawi, habis Kristennya. Iya. Gitu. Tapi alasan saudara kita Kristen itu bilang, ya kitab Yahudi itu nempel di Bible karena memang Yesus itu kan Yahudi, jadi kita ada sejarahnya lah nyambung ke Yahudi gitu. Itu alasan mereka begitu. Hubungannya apa Yesus Yahudi dengan kitab mereka? Sedangkan yang nulis 4 gospel aja bukan murid-murid Yesus langsung. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli perjanjian baru, bukan menurut Islam. Orang-orang ahli perjanjian baru aja bilang yang nulis 4 gospel itu tidak diketahui siapa. Karena 4 gospel itu adalah kitab-kitab yang anonim, tidak ada nama penulisnya. Beda dengan surat-surat Paulus. Kalau surat-surat Paulus ngaku aku Paulus. Rasul Yesus. 4 gospel emang ada ayat aku bernama Matius menulis ini untuk siapa gitu ada? Nggak ada. Jadi penamaan itu dari siapa itu kok? Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang memberikan Santo Papias di abad kedua tahun 130 Masehi. Santo Papias pertama kali menyebut kitab ini Matius dan Markus. Yang kedua Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Santo Irenaeus yang menyebut lengkap Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kedua santo ini menggunakan tradisi Kristen bahwa yang namanya Matius itu adalah pemungut cukai. Bahwa yang dimaksud Markus adalah muridnya Yesus. Bahwa yang dimaksud Lukas adalah tabibnya Paulus dan teman seperjalanan Paulus. Bahwa yang namanya Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus. Yohanes itu adalah murid Yesus. Ini hanya tradisi Kristen.
ya tradisi. Sekarang, zaman sekarang, bahkan gereja Katolik pun di websitenya sudah bisa menuliskan bukti-bukti yang ada tidak mendukung bahwa yang menulis ini bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti hasil buah pemikiran aja ya kok ya. Ini ya tulisan-tulisan orang Kristen yang tidak pernah ketemu Yesus, bukan saksi mata langsung, tidak mengenal saksi mata langsung, tidak pernah ketemu langsung, tidak pernah ngopi bareng Yesus. Gitu. Iya. Nggak pernah seperti kita sekarang ngopi bareng gitu. Iya, ngopi mad drink gitu ya. Nah ini kopi mad drink. Mad drink apa mad ding? Mad drink. Oh, mad drink. Tadinya kan mad ding udah lu mad drink aja deh. Ya. Selamat minum maksudnya gitu. Ininya apa nih? Semua orang bisa ngopi. Iya. Widih. Jadi harganya Harganya berapa? ya pokoknya ini deh ekonomis lah. Ekonomis. Tapi rasanya rasa kafe. Oh, rasa kafe. Jadi harganya nggak sampai parkir 2 jam gitu lah ya? Enggak Oh, sampai. nggak sampai. Lanjut nih kok ya. Siap. Ini udah mau di penghujung nih kok. Ini kan kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Ya, Kisah Para Rasul 19:4 TB. Demikianlah Yohanes pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yang pertanyaannya kok, kalau baptis itu untuk penebusan dosa, lalu untuk apa Yesus disalib? Itu dulu deh kok, jawab kok. Mau nggak? Kalau pembaptisannya orang Yahudi, itu maksudnya adalah untuk penyucian dosa. Sama seperti mandi junubnya kita. Oke. Membuang hadas Ya. besar. Ya. Mandi besarnya Islam, itu sama dengan baptisnya orang Yahudi. Tapi kalau baptisannya Kristen, itu adalah untuk pernyataan iman. Ya, seperti syahadat gitulah. Ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau ditanya, kalau sudah dibaptis untuk penebusan, bukan penebusan dosa, penyucian lah, penyucian dosa, kenapa masih harus ditebus lagi sama Yesus gitu? Ya. Ya itu juga pertanyaan saya ke pendeta. Bapak harusnya nanya pendeta, jangan nanya saya. Bapak salah nanya berarti. Ya itu tadi kembali lagi kepada konsep-konsep orang sebelum ada Yesus, sudah ada orang-orang yang begitu. Dengan menebus dosa orang dilakukan oleh orang yang akhirnya dianggap punya sifat ilahi, dewa-dewa gitu lah. Berarti Yesus punya dosa dong, sehingga dia harus dibaptis ya atau bertobat gitu. Dosanya tapi bukan dosa yang bagaimana ya, itu penyucian, kayak kita mandi besar lah, hadas lah gitu bilang, hadas bukan dosa lah. Bukan dosa ya. Hadas besar, kan ada hadas besar, hadas kecil gitu. Ya sebenarnya kan kalau kita telaah ya, kok bisa ya mirip-mirip ya? Oh ternyata mereka baptis, kita mandi besar. Mereka wudhu, mereka membasuh, kita wudhu. Nanti mereka sujud, kita juga sujud. Mirip-mirip ya? Iya, betul. Berarti kalau mirip-mirip, berarti berasal dari sumber yang sama dong. Gitu. Betul. Nah, Tapi kita dituduhnya jiplak Bible. Padahal kan sebenarnya Bible sujud, ya kita sujud. Mereka nggak sujud kan begitu kan? iya, nanti kan ada 3 nih. Yang ini sujud, yang ini nggak sujud, yang ini sujud. Yang ini sujud ada sebagian kecil lah. Yang ini nggak makan babi, ini makan babi, sebagian nggak makan babi, yang ini nggak makan babi. Berarti yang ada benang merah, yang kelihatan benang merahnya kan yang ini sama yang ini. Iya. Yang ini malah putus nih benang merahnya. Betul. Atau masih tersambung tapi ya udah tipis Iya, lah udah gitu. tipis, udah temok lah istilahnya. Udah temok Udah gitu. temok gitu. Udah tepok gitu kalau Udah orang tepok, Jawa. iya. kan? Nah, tapi yang tebel kan yang justru yang Yahudi sama yang Islam. Ini benang merahnya kelihatan tebelnya kuat. gitu loh. Yang menjadikan perbedaan antara Yahudi dan Islam kan hanya masalah Nabi Muhammad SAW. Betul. Mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW karena dianggapnya Nabi Muhammad SAW itu tidak berasal dari bangsa mereka, tidak berasal dari bangsa mereka. Itu aja. Tapi walaupun begitu mereka mengakui Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Betul. Tapi bukan untuk mereka, untuk bangsa lain. Beda di situ. Masih mending lah istilahnya gitu ya. 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 Nah, perbedaannya lagi Yahudi sama Islam. Yang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih. Sedangkan di Islam mengakui Nabi Isa sebagai Al-Masih, sama seperti Kristen juga Al-Masih. Tapi yang Kristen selain Al-Masih, Nabi Isa juga ditinggikan lagi menjadi Tuhan atau menjadi Allah gitu. Ya. Ini jadi perbedaannya unik nih. Ya. Perbedaan dan persamaannya unik. Ada yang persamaan antara Yahudi dan Islam, ada yang persamaan antara Kristen dan Islam, tapi juga ada perbedaannya. Yahudi dan Islam juga ada perbedaannya. Gitu. Ya. Tapi ketiga agama ini bisa disebutin nggak? Misalnya Yahudi dengan Nasrani ini agama samawi. Karena kayaknya kalau Kristen kan Justru saya malah nanya Bapak nih, Pak Nanto, sebagai orang Islam,
Ada berapa agama samawi? Ya cuma satu. Ya sudah. Yang bilang mereka agama samawi kan akademisi. Betul. Kalau sebagai orang Islam, agama samawi ada berapa? Ya cuma Islam. Kalau orang akademisi mau bilang agama samawi ada 3 atau 5 atau 4, ya itu urusan mereka. Itu urusan akademisi, tidak bukan dalam ranah agama gitu. Betul. Kok ini terakhir ya, ini kan udah masuk asar nih ya. Nih bagaimana pandangan orang-orang Yahudi terhadap Yesus ya? Ada yang mengatakan Yahudi itu menganggap, ini katanya ya, Yesus itu penyesat, Yesus itu anak haram. Yahudi juga bilang gereja tempat penyembahan berhala, dan bahkan orang Kristen di Israel yang sering diludahin gitu. Bener gak sih tuduhan Yahudi terhadap Yesus itu, bener gak? Gini, jadi kalau yang saya pelajarin, beberapa kalangan Yahudi mungkin punya pandangan yang tidak persis sama. Ya. Kalau dari kalangan yang rabi-rabinya, mereka menganggap Yesus ya hanya sebagai rabi aja, hanya sebagai guru aja. Gitu. Tapi masalahnya kalau berdasarkan cerita-cerita di Bible itu, Yesus yang sebagai rabi ini, dia malah mengkritik kelompok tertentu gitu. Dia juga mengkritik rabi-rabi yang sudah ada yang berkuasa pada saat itu. Yesus mengkritik. Jadi sebagian rabi ada yang mengatakan bahwa Yesus itu cuman guru, cuman rabi, cuman pendakwah, ya. Mereka punya dokumen Talmud yang menceritakan ada Yesus yang dibakar di kotoran manusia dan sebagainya. Itu belum tentu Yesus yang orang Nazaret itu. Gitu. Iya. Oh, namanya banyak ya? Banyak. Karena kalau zaman dulu Yesus itu kan sebenarnya kan nama dalam bahasa Inggris ya. Yesus, Jesus itu kan bahasa Inggris. Pada zaman Yesus yang hidup sendiri nggak ada kata Jesus. Adanya Isus. Itu nama panggilan apa nama orang sih? Nama orang. Nama orang ya? Nama orang. Gini loh. Orang itu bernama aslinya Iso. Karena dia berbahasa Aramaik. Karena dia tinggal di Nazaret Utara, berbahasa Aramaik. Orang berbahasa Arab nyebutnya Isa. Ya. Orang berbahasa Ibrani menyebutnya Yesua. Orang berbahasa Yunani menyebutnya Isus. Ya kalau Yunani, Romawi kan belakangnya emang us gitu kan. Iya. Satorius gitu kan. Ya kan? Canisius. Nah, tapi pada zaman abad pertama Masehi sampai abad 16 Masehi itu nggak ada kata Jesus, nggak ada. Yang ada Isus gitu. Huruf J sendiri baru ditemukan tahun 1524 oleh seorang ahli tata bahasa Italia bernama Trissino, Gian Trissino. Tahun 1632 baru ada kata Jesus di sebuah dokumen pengadilan di Inggris. Kira-kira tahun 1750, pertengahan abad 18, baru kata Jesus masuk dalam Bible bahasa Inggris. Ya. Saya aja masih punya nih Bible yang bahasa Inggris, yang belum ada kata Jesus-nya nih. Oh, gitu ini ya? cetak ulang ya. Ini versi King James tahun 1611. Di sini aja masih pakai kata Isus. Belum ada kata Yesus Belum ya? ada kata Jesus. Yesus bahasa Indonesia, Jesus bahasa Inggris. Gitu. Ya. Jadi kalau cuman ditanya Yesus itu siapa buat orang Yahudi, ya dia hanya seorang guru, hanya seorang rabi. Jadi penyebutan Yesus dengan bahasa tadi yang tidak mengenakan ya, penyesat lah, anak haram lah, itu nggak benar itu ya? Tidak semuanya benar, karena tapi tapi tuduhan itu ada ya. Karena kata Yesus itu tidak bedanya dengan kata Joko di Indonesia. Namanya banyak. Banyak nggak orang tapi beda orang. Iya. Banyak kan orang bernama Joko. Iya. Nah, itu. Sama Joni. Joni juga banyak. Ada Joni yang bagaimana, ada Joni yang gemulai, ada Joni yang perkasa gitu kan ada kan? Iya. Joni kan tidak harus satu orang, banyak orang bernama Joni. Betul. Begitu juga Yesus, banyak orang bernama Yesus. Sedangkan di Perjanjian Lama aja ada beberapa nama Yesus. Beda orang. Beda orang. Itu tinggal tergantung bin siapa. Betul. Gitu. Jadi Joni juga banyak. Bukan Joni kemarin kan? Oke, ya. Makasih banyak ya. Sama-sama, barakallah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saudara kita yang Muslim dan juga saudara kita yang Kristen, semoga bisa lebih punya daya kritis ya. Daya kritis bukan sekedar kita menerima apa aja yang kita dengar, apa yang kita baca, tetapi kita tetap mengkritisi apakah ini benar, apakah ayat ini benar, apakah ini palsu, apakah ayat ini sisipan. Kita harus memperjuangkan itu, mencari tahu. Karena ini kan berkaitan dengan standar keimanan yang akan menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Jika kita tidak punya rasa kritis terhadap ajaran kita sendiri, ya asal imani saja, terima mentah-mentah, itu nanti takutnya itu kan gambling gitu ya terhadap masa depan kita nanti di akhirat gitu. Mentah masuk neraka atau masuk surga. Wallahu a'lam bishawab.
Makasih Kak Nondi. Sama-sama. Semoga bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.